Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak Bapak semua kelas 11 SMA Kepurnama 1 Jakarta yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga juga sehat walafiat, dan tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan. Perbanyak doa, semoga kita segera terlepas dari pandemi ini. Ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, agar kita tidak terjatuh dalam jurang kesengsaraan, ya, agar kita tidak jatuh dalam jurang kerugian. Baiklah, dalam kesempatan ini adalah merupakan pertemuan terakhir dari bab yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Judulnya sekarang ini adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dan bagaimana cara penerapan, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Baiklah, baiklah akan Bapak mulai. Ya. Pada awalnya sudah Bapak sampaikan bahwa ternyata, ya, kitab Allah itu, ya, kitab Allah itu yang ruhnya atau intinya adalah wahyu. Tujuan utamanya adalah agar dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Pedoman apa? Pedoman di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah hubungannya dengan hal-hal keduniaan, lebih lagi hubungannya dengan hal-hal keakhiratan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Kemudian Bapak juga sudah sampaikan ada beberapa kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul. Bapak juga sudah sampaikan bagaimana cara mengimani terhadap 4 macam kitab itu. Dalam kesempatan ini Bapak hanya fokus bagaimana cara kita mengimani terhadap Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab umat Islam dan kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu ada perbedaan dengan cara beriman kepada kitab-kitab yang lain. Oke, yang pertama saya sampaikan bahwa ada satu ayat pendek dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang kalau dia ingin terpelihara, kalau dia ingin terhindar dari api neraka. Itu maksudnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang itu dia ingin terhindar dari neraka, ya, ingin bebas dari siksanya Allah, maka jadikanlah Alkitab sebagai petunjuk. Ya. Kalau kita bertanya, kenapa Al-Quran? Sebab Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah zat yang maha benar. Maka Al-Quran adalah tentu benar adanya. Ya, itu.
Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ya, Rasulullah pun sudah menjamin, ya, Rasulullah bersabda seperti ini. Laqad taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ya. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kamu semua itu dua hal. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya lan tadillu abada, dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apakah dua hal itu? Rasulullah katakan kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, jadi kalau kita itu ingin mendapatkan petunjuk hidup yang benar, jalan hidup yang benar, bagaimana cara kita berperilaku dengan sama manusia, bagaimana cara kita berperilaku dengan diri sendiri, bagaimana cara kita bersikap, berperilaku dengan alam semesta, atau bagaimana cara kita melakukan hubungan yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, maka tidak ada lain jawabannya, tidak ada lain caranya adalah kita berpegang teguh atau mengikuti cara-cara yang Allah tunjukkan melalui wahyunya, mengikuti cara-cara yang Rasul tunjukkan dalam hadis-hadisnya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah umat Islam itu terhadap Al-Quran punya cara tersendiri, ya, punya keterikatan tersendiri, ya. Umat Islam karena tadi sebutkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka umat Islam itu seharusnya terhadap Al-Quran tidak hanya bisa membaca. Tidak hanya bisa membaca. Apalagi Al-Quran itu kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ibaratnya begini, kalau kalian itu pandai membaca huruf, pandai membaca teks Inggris, maka pandai membaca teks Inggris benar bacanya. Ya. Tapi bagaimana kalau tidak tahu artinya, tidak tahu terjemahnya? Tentu kita tidak bisa mengambil ilmu dari dalamnya. Kita tidak bisa mendapatkan kesan dari apa yang kita baca. Ya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kesan, ya bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup? Oleh karena itu harusnya umat Islam terhadap Al-Quran tidak hanya bisa membacanya, tapi juga kita harus mempelajari terjemahnya, kemudian tafsirnya. Ya. Kalau tidak bisa bahasa sendiri, dengan cara lain kita bertanya kepada orang lain yang kepada ahlinya. Itu perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Firman Allah, maka bertanyalah kalian semua kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Ya. Supaya maksimal kita berpedoman pada Al-Quran, maka hendaknya kita belajar dengan Al-Quran. Itu. Oleh karena itu seharusnya Al-Quran bagi kita tidak hanya merupakan bacaan harian, tapi juga harus merupakan belajar harian. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena semuanya itulah pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ya. Itulah keterkaitan bagaimana kita terhadap Al-Quran. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu, ya, sejak pada awal adanya ya, sampai dengan sekarang tidak ada perubahan, tidak ada, ya maksudnya dalam bahasa kitanya masih masih orsinil,
masih up to date gitu ya. Tidak ada tidak ada pencampur adukan, tidak ada perubahan ya. Seperti itulah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saat itu, ya seperti itulah yang kita dapatkan sekarang. Ya. Sebab kemurnian Al-Quran itu bukan manusia yang menjaga, tetapi kemudian Al-Quran itulah Allah langsung yang menjaga. Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ya. Allah yang menjaga Al-Quran. Ya. Kalau dikatakan Allah yang menjaga Al-Quran, tentunya Allah punya kuasa bagaimana membuat manusia itu punya keterikatan tersendiri, punya kecenderungan sendiri, punya kemauan tersendiri terhadap Al-Quran. Ya. Salah satu caranya Allah menjaga Al-Quran adalah dengan memudahkan Al-Quran dihafal. Ya. Jadi salah satu cara Allah memelihara Al-Quran adalah dengan Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, dan sekarang kan terbukti, ya tidak hanya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin sudah berjuta-juta orang hafal Al-Quran. Ya. Ya. Itu bukti bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Dengan maha kuasanya, manusia mampu menghafal Al-Quran. Nah, kalau sudah terbukti seperti itu, maka harusnya pun kita sebagai umat Islam mempelajari Al-Quran lebih giat lagi, supaya lebih tahu banyak ya tentang bagaimana cara kita berperilaku dengan Allah, dengan alam semesta, dan dengan diri sendiri. Itu hikmah atau perilaku umat Islam terhadap Al-Quran. Oke, anak-anak semuanya, barangkali itu adalah penjelasan terakhir tentang beriman kepada kitab-kitab ya. Yang terakhir, melalui video pembelajaran ini Bapak berikan tugas kepada kalian semua ya. Bapak berikan tugas kepada kalian semua, tugasnya nanti dicatat di buku tugas ya. Ya. Nanti sewaktu-waktu ketika akan Bapak ambil nilainya, Bapak akan ambil bukunya. Kerjakan soal-soal isian dan esai ya yang ada di materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke. Untuk kali ini Bapak cukupkan sekian dulu. Semoga kalian semua kalian sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.